Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olga Priscilla Barberi dari program studi D4 Pengembangan Produk Agroindustri Politeknik Negeri Lampung dengan nomor pokok mahasiswa 207360038. Di sini saya akan membahas tentang materi syahadatain. Syahadah berasal dari kata bahasa Arab yaitu syahidah yang artinya ia telah menyaksikan. Kalimat itu dalam syariat Islam adalah sebuah pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan akan keesaan Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya. Secara istilah, syahadat artinya menyampaikan kebenaran di depan saksi. Berdasarkan pengertian ini, kata syahadat memiliki makna yang lebih umum, mencakup semua bentuk persaksian, termasuk persaksian di pengadilan dan tidak hanya terkait dengan ritual ketika masuk Islam. Syahadat terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama merupakan syahadah at-tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kalimat kedua merupakan syahadah ar-rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Nah, selanjutnya apa aja sih rukun syahadatain? Rukun la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama, an-nafyu atau peniadaan, membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Dan yang kedua, al-isbat atau penetapan, menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Rukun syahadat Muhammad Rasulullah juga mempunyai dua rukun, yaitu kalimat abduhu wa rasuluh yang artinya hamba dan utusannya. Dua rukun ini menafikan ifrat atau berlebih-lebihan dan tafrid meremehkan pada hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya syarat diterimanya syahadat apa aja sih? Yang pertama adalah ilmu. Ilmu maksudnya adalah tentang makna kalimat syahadat yang mengandung peniadaan atau penetapan yang menghilangkan kebodohan tentang hal tersebut. Dan yang kedua, yakin. Maksudnya adalah keyakinan yang menghilangkan keraguan sehingga setiap orang yakin dengan apa yang dikandung oleh kalimat tersebut. Yang ketiga, menerima. Menerima apa yang terkandung dari kalimat syahadat tersebut dengan hati dan lisannya. Yang keempat, taat atau patuh. Kepatuhan terhadap apa yang dikandung oleh kalimat syahadat dan tidak menyelisihinya. Yang kelima, jujur. Jujur adalah kejujuran yang menolak kedustaan, maksudnya adalah mengucapkan kalimat syahadat dengan jujur dari hati dan lisannya. Keenam, ikhlas. Maksudnya adalah memurnikan amal dengan niat yang benar dari segala bentuk kesyirikan. Yang ketujuh, cinta. Maksudnya adalah mencintai kalimat syahadat dan apa yang dikandungnya. Nah, selanjutnya ada beberapa pembatal syahadat, diantaranya syirik. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh ia akan dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Yang kedua, murtad. Allah berfirman, mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk hidup. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Selanjutnya, meyakini bahwa petunjuk selain Nabi lebih sempurna. Allah berfirman, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran Surat Al-Ma'idah ayat 50. Selanjutnya, membantu orang-orang kafir memerangi kaum muslimin. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. Quran Surat Ali Imran ayat 149-150.
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itu yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.